Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sadzali. Kali ini saya sedang berada di Kettler Pakuwon Mall Yogyakarta. Buat kalian yang sudah klik video ini, terima kasih. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang Kettler Treadmill Track S6. Track S6 memiliki spesifikasi motor 3 horsepower, speed sampai dengan 20 km/h, incline sampai dengan 12%, monitor 8,5 in, running area ini 140 kali 50 cm, dengan size atau ukuran terpasangnya itu adalah 189,5 kali 87 kali 143,5 cm. Treadmill ini untuk berat badan maksimal 140 kilo. Kita akan lebih dekat dengan Kettler Track S6. Seperti yang sudah tampak di depan, ini Track S6 seperti ini. Ini di samping sebelah kiri, ini karakter Track S6-nya. Ini monitornya seperti ini, sudah besar. Dan treadmill ini sangat enak ketika dipakai untuk olahraga ya. Jadi sangat terasa lenturnya ya. Dari depan tampak seperti ini. Di sini udah disertai dengan tempat HP. Ini ada pengaturannya ya. Ini adalah tampak dari sebelah kanan. Seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya. Di sini ada, nah inilah yang membuat tingkat kelenturan dari treadmill Track S6 ini ya. Di sini ada roda, di sini ada pengatur kejenjangan ya. Sekarang kita akan coba nyalakan dari depan. Ini power on-nya. Jangan lupa ketika akan memakai treadmill atau alat-alat elektronika, selalu gunakan stabilizer ya. Seperti ini. Ini adalah tampilan dari monitor Track S6 ya. Saya akan mulai menerangkan dari fungsi-fungsi tombol terlebih dahulu ya. Dari sebelah kanan ya. Ini ada, di sini adalah pengaturan kecepatan ya. Di sini pengaturan kecepatan, ada plus minus, ada 4, 8, 12. Ini adalah kecepatan secara instan ya, atau yang sering dibilang quick speed. Itu ada 4, 8, 12 ya. Jadi ini akan melonjak ya. Lalu di handlebar sebelah kanan ya, ini masih pada pengaturan kecepatan ya, ada plus dan minus ya. Ke depan ini ada sensor denyut jantung sebelah kanan. Ini ketika berolahraga atau memakai program HR atau denyut jantung, ini wajib dipakai ya, dipegang ya. Ini sebelah kanan dan yang satunya di sebelah kiri ya, harus kanan kiri kalau denyut jantung. Saya masih akan ke kanan. Di sini ini ada tempat untuk menaruh HP ya. Di sini mungkin ada makanan kecil ringan. Di sini speaker ya, speaker untuk dari nanti dari HP akan
besarkan melalui speaker di sini ya. Ini adalah colokan dari HP-nya ya, dari HP-nya ya, seperti ini. Lalu kita akan bergeser ke sebelah kiri. Di sebelah kiri adalah tombol-tombol untuk pengaturan incline ya, atau sudut kemiringan ya. Ini sama, ada plus dan minus. Di sini ada quick incline ya. Jadi ada 4, 8 dan 12. Jadi ini sama fungsinya, nanti dipilih ya. Di sebelah handlebar sebelah kiri, ini di sebelah kiri ini ada pengaturan incline juga ya, sama yang di sebelah kanan untuk kecepatan, sebelah kiri sudut kemiringan ya. Nah, di sini ada speaker yang di sebelah kiri ya. Lalu ini bisa untuk menaruh makanan ringan atau minuman ya. Lalu saya akan ke tengah. Di sini ada kipas ya. Ini untuk pengatur kipasnya. Di sini ada volume untuk mengatur dari volume yang terhubung ke HP di sini ya. Jadi volumenya bisa dibesar kecilkan melalui ini speakernya di sini ya. Lalu ke bawah sedikit ini ada tombol start ya. Ini berfungsi sebagai start dan berfungsi sebagai konfirmasi. Di bawahnya ada tombol stop. Ini berfungsi sebagai stop dan berfungsi sebagai back ya. Lalu ada panah ke kanan dan ke kiri. Ini berfungsi untuk memindah dari menu-menu yang ada di sini ya, menggeser ke kanan, ke kiri gitu. Di bagian tengah ini yang tampak hitam ini ada Bluetooth-nya. Jadi ini untuk mengaktifkan Bluetooth. Dari sini ya, track S6 ini udah disertai Bluetooth. Satu lagi di posisi bawah ini ada safety key ya. Jadi ketika kalian berolahraga, safety key ini harus selalu dipakai ya, karena ini untuk darurat. Lalu ke atas, saya akan ke monitornya terlebih dahulu. Ini saya akan start. Saya pilih dulu ya. Seperti ini biar kalian lebih dekat ya. Ya, ini tampilan dari monitor track S6 ya. Yang berada di sini ini adalah kecepatan ya. Kecepatan ketika dari sini dinaikkan. Nah, nanti di sini akan terlihat ya. Ini kecepatan. Di sebelah tengah ini adalah jarak tempuh ya. Di sini adalah incline ya, diatur incline-nya mungkin. Nah, tampak ya incline. Di sini ada animasinya. Lalu yang besar ini adalah waktu ya. Ujung kanan ini ada kalori. Dan di sini adalah denyut jantung. Nanti satu lagi ada di tengah ini adalah waktu latihannya ya. Ini jadi akan menambah-nambah di sini ya. Di sini adalah waktunya, di sini adalah bisa untuk menampilkan total waktunya ya. Jadi seperti ini tentang fungsional atau fungsi dari tombol-tombol yang berada di Kettler Track S6. Sekarang kita akan membahas tentang menu utama pada track S6 ya. Jadi sudah tampak di sini adalah menu utama dari track S6. S6 memiliki menu utama. Yang pertama adalah quick start. Yang kedua adalah just user. Yang ketiga ada create new user. Yang keempat ada
mode voice setting, dan yang kelima ada app. Kita akan masuk ke quick start. Jadi quick start di sini adalah program-program instan ya. Jadi ketika mau berolahraga ini bisa langsung di start ya. Contohnya seperti ini. Ini pada quick start ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dia akan langsung bisa dipakai untuk olahraga ya. Jadi quick start ini seperti menu manual ya. Jadi silahkan dipilih dari sini mungkin untuk menambah kecepatan, di sini untuk menambah sudut kemiringannya dan lain-lain ya. Jadi ini quick start ini sangat simple ya, mudah dan aman untuk dipakai ya. Saya akan back. Ini backnya pakai stop. Ini pause dulu. Lalu back ya. Nah, di sini kembali ke menu utama. Menu utama yang kedua adalah just user ya. Di sini udah tampak ya, just user ya. Kita akan bahas di just user itu ada apa saja ya. Jadi yang harus diingat, di dalam menu utama itu ada sub-sub menu kembali ya. Jadi ini menu utama yang kedua just user, ini sub menunya dari sini tinggal start ya. Nah, di sini ada free training ya. Ada trial program dan ada uphill program ya. Lalu terakhir ada interval ya. Masing-masing di program ini ada memiliki pilihan ya, kecuali free training ya. Kalau free training ini seperti quick start ya. Jadi ketika di start dia akan langsung bisa dipakai untuk berolahraga. Tetapi ketika kalian memakai atau memilih trial program ya, nah ini ada pilihan-pilihan programnya lagi ya. Jadi ada 4 ya, baik di sini trial program ini di dalamnya nanti ada 4. Di sini juga ada pilihannya juga, di sini juga masih ada pilihannya. Oke ya, ini akan saya contoh aja dari trial ya. Di sini di start. Nah, ini ada pilihannya yang 1, 2, 3, 4 ya. Masing-masing dari program ini akan berbeda-beda ya. Nah, jadi ini silahkan, ini untuk contoh saja, nanti saat di uphill dan interval itu caranya sama dengan ini ya. Jadi ini tadi di trial program ya. Saya pakai trial program untuk contoh. Ini saya start. Nah, silahkan pilih waktu. Ini ada banyak pilihan, ada 15, ada 30, 45, 1 jam, 1 jam 30 dan lain-lain ya. Ini disesuaikan saja untuk pemilihan waktunya ya. Jadi saya akan 15 menit mungkin ya. Ini untuk contoh saja. Silahkan ditekan start ya. Ini untuk start ya. Hati-hati ketika bermain di program-program bawaan dari Trek S6 ini. Kecepatan yang di sini ini selalu diawali dari angka 6 atau 7 ya. Jadi mungkin ini harus ekstra hati-hati ya. Jadi saran saya lebih baik kalian harus menguasai program-program manual terlebih dahulu sebelum memakai program-program pabrikan ya, baik mau trial program, uphill program, atau interval dan lain-lain ya. Jadi ini saya akan back, stop, back ya. Ini kembali ke sub menu dari just user ya. Nah, dari just user ya. Jadi ingat-ingat di just user itu ada free training ya. Ini kembali free training, ada trial program, ada uphill program, ada interval ya.
dan di masing-masing dari program ini memiliki 4 pilihan ya, 4 pilihan latihan dan 4 pilihan waktu ya. Nanti caranya seperti tadi dipraktekkan ya, atau saya ulang lagi. Kalau tadi pakai trial ya, sekarang saya akan pakai uphill ya, ini naik gitu caranya. Ini contoh ya, contoh yang kedua ini. Nah, ini ada pilihannya kan. Nah, ada 4. Pilih aja nomor 1 untuk contoh saja. Nah, ini diatur waktunya 15 menit lalu start ya. Jadi nanti ketika mau di interval juga sama. Nah, ini kan bentuknya lain-lain ya. Jadi ini uphill itu dia startnya dari 6 dan incline-nya sudah akan jalan ya. Jadi programnya memang demikian. Jadi sekali lagi, ketika bermain dengan program, Anda harus benar-benar siap dan menguasai dari speed atau dari incline yang tersedia ya. Oke, kita akan stop dulu. Saya akan lanjutkan karena masih banyak ya. Kalau S6 ini banyak ya. Oke ya, ini sudah. Ini ke menu yang ketiga ya. Ini menu pertama quick start, yang kedua just user, ini create new user ya. Ini nanti akan lebih asik lagi ya ketika create new user ya. Jadi ini adalah cara membuat user baru ya. Caranya dibawa ke create new user ya. Ini create new user, ditekan start. Nah, Anda diminta untuk memberikan nama. Ini tekan ini dulu ya. Nah, ini mungkin namanya apa gitu, mungkin mau dikasih ABC atau apa. Kalau oke, ini start. Nah ya, start ya. Ini yang berkedip-kedip ya, ini. Nah, ini di oke. Sudah konfirmasi ya. Lalu saya akan kasih nama ABC ya. Nah, ini urutannya B, oke. Lalu satu lagi ini akan C ya. Nah, di sini C ya, sudah diperhatikan. Ini adalah user yang akan kita simpan pada menu utama ya. Jadi ini di start. Oke ya. Nah, sekarang dimasukkan usia Anda ya. Ini usia ini nanti akan berpengaruh pada maksimal denyut jantung ya. Jadi ini contoh saja. Saya akan bawa ke usia 40 tahun. Mungkin ini start. Oke. Nah, di sini udah kembali ke menu utama ya. Sekarang diperhatikan, kalau tadi itu ini quick start lalu ke just user. Sekarang ada menu tamu, yaitu adalah user yang kalian buat ya. Ini udah tampak, ini sudah berada di menu utama ya. Ini tentang menu user ini nanti di bagian belakang nanti saya akan terangkan. Saya akan lanjut ke menu utama terlebih dahulu ya. Tadi baru sampai create new user ya. Nah, sekarang di sini ada device setting ya. Device setting ini silahkan tekan ini di start, nanti ada menu kembali. Nah, ini untuk pemilihan bahasa, mau pakai bahasa apa gitu. Di sini mungkin bahasa Inggris ya. Nah, ini ada Prancis, ada Inggris, ada Jerman gitu ya. Kita ke Inggris saja ya. Caranya seperti itu. Lalu di device setting yang kedua ini ada measuring unit. Ini kilometer ya. Jadi kita membiasakan dari kilometer atau mile satuannya ya. Jadi caranya kalau mau merubah mile ya, misalkan itu ya. Ini di enter atau konfirmasi. Nah, di sini ada metric system ya. Metric system itu akan menampilkan kilometer, dan imperial system ini akan menampilkan miles ya. Jadi kalian terbiasa dengan satuan yang mana? Kalau saya akan pakai yang kilometer ya. Di oke. Sudah. Ini sudah kilometer. Nanti di sini device data ya. Ini isinya device data. Ini start. Nah, ini overall atau mau apa? Ini kalau mau lihat softwarenya, ini hardwarenya ya.
Ini overall saja. Start ya. Oke, ini baru ini ke back, device data. Di sini ada standby. Standby ini adalah untuk mematikan monitor secara otomatis ya. Jadi ketika kalian berolahraga dan sudah selesai lupa mematikan, ini bisa diatur waktunya ya. Jadi mau 5 menit atau berapa, silahkan di sini ya, di standby ya. Jadi di enter aja kalau nah mau set standby-nya berapa gitu ya, tinggal dipilih-pilih ya. Ini contoh aja udah 5 ya, jadi seperti itu. Kita akan back. Ini masih di device setting ya. Nah, ini tadi device setting baru sampai sini ya, standby time. Satu lagi keyboard beep. Ini bunyi tititnya itu mau dibunyikan apa enggak, caranya dari sini. Nah, ini all on, berarti kalau on itu ini yang saya tekan-tekan ini akan bunyi ya tuh. Nah ya, kalau dimatikan tinggal dipilih all off ya. Ini saya akan pakai yang all on ya. Oke, saya start. Nah, satu lagi di sini ada update untuk update. Dan di sini factory reset ya, ini dari sub menu di personal setting ya. Ini adalah untuk mereset atau mengembalikan kepada posisi awal ya, ke posisi awal ya. Ini tinggal saya contoh aja ya. Ini oke. Jadi ini ada ini oke. Satu lagi ini kalau mau di cancel saya akan pilih oke ya, ini oke. Nah, deleted, dan ini sudah akan kembali ke menu utama sekali. Ini silahkan pilih ke mana, ini saya akan pakai Inggris ya. Nah, seperti itu tentang menu utama pada track S6 ya. Jadi sekali lagi menu utamanya ada quick start, ada just user, ada create new user, device setting, dan app ya. Oke, nanti kita akan kembali ke utama ya. Dan seperti ini adalah menu-menu dari track S6. Kalau tadi kita udah membahas tentang fungsi-fungsi tombol dan fungsi-fungsi menu utama, sekarang saya akan jelaskan tentang cara membuat user, atau kita akan berkreasi pada user di track S6 ya. User ini sering disebut menu tamu ya, karena pada track S6 ya, seperti yang tampak ini menu utamanya itu tidak ada user ya. Nah, seperti itu ya. Ini. Nah, sekarang kita akan membuat user ya. Caranya seperti ini, agar diperhatikan ya. Ini agak ribet sedikit. Nah, ini kalau membuat user ya, ini di create new user ya. Silahkan kalau mau membuat user, dari menu utama create new user, tekan start atau konfirmasi. Nah, silahkan Anda masukkan nama ya. Ini contoh saja. Nah, ini akan saya kasih nama ABC mungkin ya, seperti itu. Tekan, nah, tombol yang berkedip-kedip silahkan ditekan lagi. Nah, sudah A, saya akan kasih nama ABC ya. Oke, konfirmasi, lalu tekan ini untuk pindah kursor dari A ke B ya. Ini B, lalu tekan start, tekan lagi, ini ke C ya. Jadi ini usernya akan saya kasih nama ABC ya. Ini start. Silahkan masukkan umur ya, umur
Anda ya. Ini contoh saja. Jadi umur di sini nanti akan berpengaruh pada denyut jantung ya. Mungkin ada maksimal denyut jantungnya dan lain-lain ya. Ini contoh saja akan saya bawa ke 40 ya, 40 tahun umurnya misalkan gitu. Lalu kita start atau konfirmasi ya. Nah, di sini user created lagi dibaca. Nah, sekarang Anda sudah memiliki menu tamu pada track S6 ya. Di sini yang dikasih nama ABC ya. Jadi menu tamu ini adalah user ya. Dan S4 ini bisa sampai dengan 3 sampai 4 user ya. Jadi ini saya akan contohkan di satu user saja ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang di user tersebut ada memiliki sub menu kembali ya. Jadi ini ingat-ingat ini di user pada menu utama ya. Jadi ingat-ingat ini user pada menu utama. Sub menunya tinggal ini di enter. Nah, jadi ada repeat workout, ada my workout list, ada create workout, ada Miresul, ini ada personal setting ya. Jadi ini semacam personal setting di sub menu dari user ini akan berbeda dengan personal setting yang berada di menu utama ya, karena ini terbatas di user saja ya. Sekarang kita akan ke yang ini repeat ya, repeat workout ya. Ini kalau sudah ada ya tinggal di ini saja ya. Nah, di sini ini namanya repeat ya. Jadi seperti apa? Start awal diulang lah gitu ya. Nah, ini silahkan Anda atur mungkin kecepatannya atau incline-nya ya. Jadi repeatnya seperti itu ya. Oke ya, ini udah cukup. Saya stop dulu. Ini di repeat workout ya. Ini di repeat workout. Silahkan bawa ke user 1 ABC. Nah, ini tadi repeat workout ya, sudah contohnya seperti tadi. Ini yang kedua, my workout list. My workout list ini daftar latihan ya. Ini akan sama dengan ini ya. Nah, jadi di my workout list yang di user ini sama dengan yang di menu utama ya. Jadi ini ada free training, ada HR ya. Kalau yang di menu utama HR-nya tidak ada karena hanya ada trial, ada uphill, ada interval dan lain-lain. Kalau ini ada HR training, di sini sama ini. Nah, ya sama ya. Jadi, di sini ada di my workout list ini ada dua yang berbeda dari menu utama ya, yaitu salah satunya ini on program sama HR ya, HR training ya yang beda. Kalau yang di menu utama tidak ada HR training. Kalau yang di user ada, dan ini ada on ini untuk menyimpan dari kreasi dari yang dibuat kalian ya. Ini ya, jadi sekarang kita akan dari, kalau ini free training sama, jadi tinggal di start dia akan sudah jalan ya. HR ini ditekan saja, nanti ada sub menunya kembali ya di HR ya. Nah, di sini ada active recovery, dipilih saja, ada pembakaran, ada endurance, ini endurance yang lebih intensif ya. Jadi dipilih saja ini ya. Ya. Ada apa ini ya? Misalkan untuk pembakaran tinggal ditekan saja. Nah, ini kita mau atur dari mana ini? Dari speed atau dari ini speed ya, just by speed ya. Di sini by incline ya. Jadi kita itu akan berolahraga itu dengan apa gitu, maksudnya melalui speed atau melalui incline ya. Ini just by speed ya, enter saja. Nah, ini diatur. Nah, 15 menit mungkin yang terkecil ya, 30. Nah, sama ini ya. Kalau udah oke, tinggal ini by speed ya, ini di start aja. Nah,
seperti ini ya. Nah, di sini akan terlihat ya, ini HR ya. Ingat-ingat ini HR, jadi tidak dari satu ya, kadang dari 3, dari mana gitu. Ini semacam kayak program ya. Dan di sini adalah maksimal ya, maksimal dari denyut jantung yang disarankan ya. Ini kan bisa dinaik turunkan sebetulnya kan gitu ya. Nah, seperti itu, ini tentang HR ya. Jadi seperti itu cara mengoperasikan HR ya. Ingat-ingat ketika berolahraga dengan HR harus berpegangan sensor sebelah kanan dan sebelah kiri dari sensor jantung ya. Kalau tidak ya di sini tidak akan terdetek, ini tidak akan akurat ya. Oke ya. Jadi seperti itu, saya akan stop. Nah, di sini. Nah, ini tadi HR. Ini trial program sama dengan yang di menu utama. Di sini sama, di sini sama, di sini sama ya. Oh, di sini yang berbeda ya. Ini karena ini Owen program ini untuk menyimpan data dari kreasi Anda ya. Jadi saya akan back saja. Nah, ini My Workout List sudah ya. Tadi sudah cukup jelas. Nah, sekarang ada grid workout ya. Nanti disinilah ketika kita membuat di sini di grid workout ini nanti akan tersimpan di Owen program ya. Caranya start. Nah, ini diatur 15 menit yang terkecil mungkin atau berapa? 10 ya yang terkecil saja, ini untuk contoh saja ya. Jadi nanti ini terserah kalian mau diatur berapa. Ini kan kita sedang membuat kreasi gitu ya, kreasi di user ya. Ini saya contohkan 10 ya. Start saja. Nah, ini akan pakai speed atau pakai apa kan gitu. Use speed ya. Kalau use speed, kalau di sini use incline ya. Jadi berdasarkan incline berdasarkan kecepatan. Kalau berdasarkan kecepatan, ini konfirmasinya kan. Nah, sekarang Anda diminta untuk masukkan data dari speed ya. Di sini ya, ini ada beberapa bar ya, ini profilnya, metriknya itu ya. Ini misalkan ini bar pertama ya, kelihatan ya yang ini ya. Nanti saya akan naik turunkan ya. Jadi saya akan tambah di sini. Nah, sekarang udah terlihat ya bar pertama 3. Atau dari 1 dulu ya. Bar pertama ini saya isi 1. Oke, baru pindah ke bar kedua. Bar keduanya mungkin 3. Nah, di sini 3 ya. Bar ke 4. Ini 4. Terus ya, ini sampai dengan selesai mau dibuat berapa, ini nanti grafik ini bisa dipanggil di Owen program ya. Nah, ini lalu di sini akan saya bawa ke ini saja ya. Seperti ini ya contohnya. Jadi ketika membuat program pada ini add profile ini, jadi bar yang berkedip-kedip lalu diatur kecepatannya ya, karena kita tadi memilih dengan speed ya. Jadi ini yang diatur ini ya. Ini kalau di sini akan lurus, tinggal dibawa ke ini sampai dengan terakhir ya. Jadi seperti itu. Ini. Nah, terus kalau sudah oke, ini di start ya. Start ini bukan start jalan tapi konfirmasi ya. Nah, ini profil 1 saved ya. Jadi ini dilihat di sini. Nah, di on program ya. Nanti sudah akan ada. Nah, sudah ada grid nomor 1 ya. Ini ketika akan kita panggil, silahkan start saja di sini ya. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan yang kalian buat. Nah, seperti ini ya. Ini cara membuat program speed ya di user ya. Sekarang kita akan coba pakai yang ini ya, namanya yang apa, incline ya. Caranya seperti itu. Sebentar, ini saya back dulu, dibawa ke sini ABC karena di user ya, grid workoutnya.
Ini di start. Nah, ini berapa? 10 saja ya yang terkecil. Nah, di sini. Nah, di sini tadi kan sudah membuat dari use speed dengan kecepatan. Sekarang kita akan membuat berdasarkan incline ya. Caranya sama. Jadi ini dibawa ke incline, di start. Nah, di sini diatur. Ini kalau tadi pengaturannya melalui ini speed, sekarang dari sini ya. Nah, ini misalkan berapa ya? Mungkin start awal itu 2,5 ya. Lalu dibawa ke bar kedua, ini dibawa kemana ini? Ke 3,5. Dibawa kemana lagi ini? Ke 4 ya. Lalu pindah bar, ini dibawa ke mungkin 1. Ini naik lagi. Nah, dan seterusnya ya. Ini sampai dengan selesai. Nah, oke, kalau sudah selesai seperti ini dilanjutkan, nanti dibuat grafik sampai panjang ya. Cuman ini contoh aja. Ini bila sudah selesai ditekan konfirmasi atau start. Nah, di sini profile 27. Nah, lalu silahkan dilihat di on. Nah, di sini ya. Nah, di sini sudah ada 2 karena tadi kalian menyimpan nomor 1 speed, nomor 2-nya itu adalah incline ya. Jadi kalau mau olahraga langsung ditekan. Nah, ini sekarang di sini ya. Incline-nya otomatis, speed-nya nanti kalian yang atur secara manual ya. Jadi seperti itu cara membuat program-program dari speed dan incline ya. Saya akan lanjut, ini masih banyak ya. Tadi di create user, dibawa ke sini lagi. Nah, tadi kan di sini create walkout ya, membuat itu. Sekarang di my result ya, ini tinggal di start aja. Ini apa namanya, hasil latihannya. Nah, ini latihan terakhirnya ya. Atau di sini ada all my workoutnya. Ini hasil latihannya dulu ya, kalau mau dilihat. Nah, tadi ini ya, ini last workoutnya ya. Terus back, kalau mau di total workoutnya, total latihannya berapa. Nah, ini total latihannya seperti itu ya. Jadi simple sebetulnya. Oke ya, ini saya back lagi my result. Nah, di sini personal setting ya. Personal setting ini berfungsi sangat banyak ya. Ini saya akan ke ini personal setting yang berada di ini ya. Berada di mana namanya? Berada di user ya. Jadi ini personal setting yang di user ini untuk mengkoreksi atau kalau misalkan mau merubah-rubah. Kalau tadi kan namanya kan ABC. Sekarang kita akan rubah gitu dari sini ya, dari ini, dari personal setting yang di user ya. Ini contohnya kita akan merubah nama ya. Akan merubah nama. Nah, ini change name. Oke, di enter. Nah, sekarang kita akan tambahin apa? ABC D. Nah, gini ya. Kalau tadi ABC saja, sekarang saya akan tambahin D. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, kita enter. Nah, ini mau dirubah apa enggak ini? Yang apa namanya, usianya. Kalau tidak ya enter saja. Nah, ini user created ya. Nah, ini sudah di menu utama sudah tidak ada ABC, tapi adanya ABCD ya sekarang ya. Oke, ini jelas. Nanti kita akan masuk lagi ke sini, ke name. Ini HR setting sama tadi. Ini maksimalnya berarti kan tadi kalian kan memasukkan 40, berarti maksimalnya 180 ya. Oke. Nah, di sini kalau mau ditambah personal mark berapa? 180 aja. Oke. Di situ ya. Oke ya, 180. Kita back ke ini HR setting lagi. Ini mau pay apa? Mau pay kecepatan atau apa ya? Sama seperti yang tadi ya. Ini tinggal kalau pay incline ya. Incline kalau
Jadi latihannya denyut jantung itu berdasarkan speed, akan memakai speed atau memakai incline kan gitu ini. Kita ke speed saja. Nah, maksimalnya berapa itu? Nah, ini akan 20 ya. Kalau ya diturunkan ya. Ini tinggal diatur-atur lah gitu ya. Oke ya. Jadi kita seperti itu. Setting ini di sini display style ya. Ini display style itu nah, di sini ada pilihannya ya. Ini ada reduced, ada full view ya. Kalau full view nanti dia akan tampil besar. Cuman saya suka reduced ya. Ini saja. Kita enter. Baru di sini ada speed value-nya berapa? Ini. Nah, ini oke. Speed value ya. Kita pakai speed ya. Kalau ini kan speed value ini bisa speed, bisa page ya. Cuman saya sering pakai speed ya. Terus energinya, energi value ini mau pakai kakal atau kilojoule ya. Kalau kilojoule tinggal di sini ya. Saya pakai kalori saja ya. Lalu ini di sini, nah di sini ada distance animation. Ini mau di on kan atau di off kan ya. Nah ini kalau off saya akan on saja ya, biar kelihatan ada yang nemenin lari gitu ya. Seperti itu. Satu lagi di sini beep in training ya. Ini mau dimatikan apa enggak ini ketika berolahraga beepnya tersebut. Nah kalau mati ya all off. Ini saya on kan. Nah ini atau only HR. Nah ini all on saja ya. Saya pilih all on. Oke, jadi dari sini udah oke semua. Kalau misalkan di user tadi sudah tidak berguna atau sudah terlalu banyak, silahkan ini di delete usernya ya. Kalau mau di delete ini kan itu ada satu lagi. Nah situ ya, ini delete nya. Nah kayak gini mau cancel atau tidak gitu. Ini cancel dulu ya, jadi jangan di delete dulu ya. Oke ya, jadi seperti itu. Ini akan saya enter dulu. Ini udah lengkap sekali dari apa namanya tombol, menu utama, dan menu-menu yang ada di user ya. Satu lagi mungkin ini yang terakhir, dan saya soalnya tidak bisa praktek langsung ya. Ini ada di app ya. Ini saya akan bawa ke menu utama. Nah di sini ya. Jadi ini secara teorinya saja, ketika mau dipakai di sini caranya ini Bluetooth-nya ini dinyalakan ya. Nah di sini di Bluetooth setnya itu di on kan. Nah ini on, oke, enter. Nah lalu ini on lagi, konfirmasi, oke ya. Lalu HP-nya kalian itu di Bluetooth-nya di on kan juga ya. Nanti setelah itu tunggu di app ini ada konfirmasi pin ya, 6 pin yang harus dimasukkan di HP kalian ya, biar nanti antara HP dan track S6 ini connect ya di situ. Nah, jadi terlebih dahulu mungkin sebelum ke itu kalian harus pilih dulu program-program ini apa namanya, program-program kebugaran ya, yang sport dengan track S6 ya, semacam Zip atau Kinomap. Jadi seperti itu ya, karena saya tidak bisa praktek di app karena HP-nya hanya satu untuk buat video ini ya. Jadi di lain kesempatan mudah-mudahan kita akan bisa tayangkan untuk app-nya ya. Yang pasti ketika di app pastikan sinyalnya harus ada, mungkin wifi dan lain-lain ya. Mungkin seperti ini penjelasan tentang fungsi tombol, fungsi menu utama, cara membuat user, dan menu-menu yang berada di user track S6. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua, dan buat kalian yang membutuhkan alat olahraga khususnya track S6, silahkan kunjungi Kettler Pakuwon Yogyakarta atau Kettler terdekat di kota Anda. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih.